Perkenalkan, nama saya Niwayan Sanjiwani Tirtawirya. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kediri. Mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris. Motivasi saya ikut pelatihan calon guru penggerak ini adalah saya ingin mengembangkan lagi potensi yang ada di diri saya sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Nantinya di sini juga saya banyak sekali belajar dan bertemu dengan guru-guru hebat lainnya yang bisa saya jadikan teladan dan contoh nantinya, dan diharapkan juga di sekolah saya nanti juga bisa menerapkan praktik-praktik baik. Tanpa terasa sudah 2 bulan saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini. Nah, di pelatihan ini selama ini saya melakukan pembelajaran dari LMS. Jadi ada yang secara mandiri dan ada pula yang secara kelompok. Kemudian kami juga di sini mengaplikasikannya dalam aksi nyata. Jadi selain kami mendapatkan teori, kami juga mengaplikasikannya secara nyata. Jadi ditentukan atau disesuaikan dengan potensi sekolah kami masing-masing. Hal yang berubah itu sangat banyak, Pak, terutama di cara saya memandang. Jadi pola pikir saya itu juga berubah. Jadi saya berusaha menumbuhkan growth mindset di pemikiran saya. Kemudian ada hal-hal baru juga yang saya baru tahu. Jadi bagaimana filosofi pendidikan KHD itu sangat benar-benar menyentuh hati saya. Dimana ternyata selama ini saya melakukan pembelajaran atau pengajaran sama siswa itu keliru. Jadi sekarang setelah menerima pembelajaran di pelatihan guru penggerak ini, saya merasa oh ternyata saya harus menuntun siswa, kemudian melihat potensinya, kemudian juga berpihak pada anak. Jadi di sini yang berubah dari saya selama 2 bulan ini adalah saya itu bisa lebih kepada anak. Jadi saya lebih merangkul anak-anak, saya lebih memperhatikan kebutuhannya, juga memperhatikan keinginannya. Jadi menjembatani antara keinginan dan kebutuhannya itu juga sehingga bisa mencapai tujuan nantinya. Untuk aksi nyata yang saya lakukan, ini baru pada tahap memulai, melakukan gerakan literasi, terutama literasi membaca. Jadi di sekolah saya di SMP 2 Kediri itu memiliki potensi di mana ada perpustakaan, kemudian siswa-siswa juga sebagian besar sudah fasih menggunakan gadget atau media yang bisa mengakses misalnya e-book atau misalnya bahan-bahan bacaan yang ada di internet. Nah, berangkat dari sana, walaupun secara online, saya memberanikan diri untuk memberikan kuesioner kepada anak-anak. Siapa sih yang suka membaca dan berminat ikut program, saya namakan programnya itu adalah Batik Tuh. Jadi membaca dan praktik buku. Jadi setelah membaca, nanti membacanya itu dalam durasi 90 hari. Kenapa 90 hari? Karena saya baca di sebuah buku, jadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi permanen ketika dia itu dilakukan selama 90 hari atau 3 bulan. Jadi sama seperti sekarang kayak kita new normal ini kan dulunya nggak pernah pakai masker, nggak pernah cuci tangan, tapi sekarang itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi terinspirasi dari sana, saya pengen biar anak-anak itu dalam tanda kutip literasi bacanya itu benar-benar dipotensikan atau dimaksimalkan gitu. Oke, di Lokal Karya 2 ini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran di mana di sini saya mulai mengenal apa itu namanya komunitas praktisi. Jadi awalnya saya belum paham apa sih komunitas praktisi itu. Ternyata komunitas praktisi itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki visi atau keresahan-keresahan yang sama dan juga memiliki kemauan untuk mengubah hal tersebut menjadi hal yang lebih baik. Jadi di sini saya banyak sekali belajar di teman-teman CGP lainnya. Jadi CGP lainnya ini merupakan guru bagi saya. Jadi kita sharing, kita diskusi tentang apa saja permasalahan yang kita temukan. Kemudian kita juga mencari solusinya. Jadi ini memberikan suatu kepuasan gitu. Jadi kolaborasinya itu ada sehingga kita saling menutupi kelemahan yang ada, kemudian
mengoptimalkan kelebihan yang kita miliki. Oke, di Lokakarya 2 ini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran, di mana di sini saya mulai mengenal apa itu namanya komunitas praktisi. Jadi awalnya saya belum paham apa sih komunitas praktisi itu. Ternyata komunitas praktisi itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki visi atau keresahan-keresahan yang sama dan juga memiliki kemauan untuk mengubah hal tersebut menjadi hal yang lebih baik. Jadi di sini saya banyak sekali belajar di teman-teman CGP lainnya. Jadi CGP lainnya ini merupakan guru bagi saya. Jadi kita sharing, kita diskusi tentang apa saja permasalahan yang kita temukan, kemudian kita juga mencari solusinya. Jadi ini memberikan suatu kepuasan gitu. Jadi kolaborasinya itu ada sehingga kita saling menutupi kelemahan yang ada, kemudian mengoptimalkan kelebihan yang kita miliki. Jadi itu yang kita dapatkan di Lokakarya kedua ini. Untuk kegiatannya bentuk kegiatannya dari yang pertama itu kita karena sudah 1 bulan tak bertemu, jadinya kita lagi mengenal teman-teman yang lain. Kemudian setelah itu kita diminta untuk memetakan permasalahan yang ada, lalu memberikan solusinya. Setelah itu kita juga disuruh untuk apa tadi itu ya namanya ya? Oh ya, tadi itu kita diminta untuk menganalisis diri. Jadi menganalisis diri tentang kelebihan dan kelemahan kita, lalu cara apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkannya. Kemudian kita juga berdiskusi tentang 7 peran guru penggerak dalam membangun komunitas praktisi itu apa saja. Jadi kita seperti menggunakan jigsaw ya sistemnya. Jadi satu persatu ahli di bidang satu, kemudian kita sharing lagi. Itu di situ saya senang sekali, jadi lebih efektif waktunya. Terus ada wisata tadi, wisata pos-pos merintis, kemudian pos-pos tumbuh dan pos-pos merawat keberlanjutan komunitas praktisi itu. Jadi di situ kita belajar ya dari tahap ke tahap. Jadi saya jadinya jelas gitu nanti setelah ini saya apa sih yang harus saya lakukan. harapannya setelah Lokakarya ini? Setelah Lokakarya ini tentunya harapannya saya nanti bisa membentuk komunitas praktisi di sekolah saya. Jadi di kepala saya itu udah ada pemikiran bahwa saya sepertinya tahu beberapa kebutuhan yang diperlukan di sekolah. Kemudian nanti tinggal saya melakukan komunikasi dengan Pak Kepala Sekolah, Bapak Wakasek, dan guru-guru yang memang punya visi yang sama. Lalu kemudian ya kita mulai untuk melakukan diskusi, membentuk dan merencanakan, kemudian mungkin nanti melaksanakannya. Jadi sebenarnya saya antusias dengan kegiatan ini karena kita itu bisa sharing bersama, kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan yang baru karena di sekolah dulu nggak pernah seperti ini. Walaupun ada pelatihan hanya mengimbas ya udah selesai, tapi di sini kita kayak berkolaborasinya berkelanjutan gitu, sehingga nanti ini diharapkan bisa berkembang dan besar gitu nanti, dan itu menguatkan guru-guru semua. Jadi semuanya itu lebih semangat dalam belajar gitu dan mengajar tentunya gitu. Kalau saya tadi sempat terbersit di pikiran saya itu saya pengen buat komunitas di mana guru-guru itu melakukan pembelajaran dengan lebih kreatif. Jadi ini nih biar bisa meningkatkan partisipasi anak dalam pembelajaran, baik itu nanti secara daring atau blended nanti atau ada tatap muka. Jadi kita secara dinamis kita beradaptasi dengan keadaan atau kondisi. Kemudian diharapkan juga nantinya saya juga pengen untuk gerakan literasi itu nanti bisa menghasilkan sebuah produk kayak yang Pak Putra bilang, jadi nanti bisa ikut festival kayak seperti itu. Jadi saya sudah punya bayangan seperti itu, seperti yang dibilang sama fasilitator kita, begin with the end in mind. Jadi memulai dengan akhir yang kita inginkan di kepala kita. Jadi saya sudah punya sih 2 gambaran besar itu, hanya nanti tinggal tindak lanjutnya aja.